Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Patut kita bersyukur pada Allah yang telah menjanjikan kepada umatnya semuanya nikmat dunia, nikmat akhirah ya, bagi hambanya yang benar-benar bertakwa, bagi hambanya yang benar-benar menjadi hamba mukmin, muslim, muhsin. Allah akan janjikan apa yang ada dalam Al-Quran. Salat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan jasa-jasanya kepada kita semuanya, suri tauladannya, perjuangan sejarah beliau yang menjadikan kita hingga hari ini Islam yang insyaallah intelek, Islam yang insyaallah rahmatan lil alamin, agar kita selalu untuk bersyukur dan selalu untuk menjadikan Nabi Muhammad itu Nabi ya, Khatamul Anbiya. Baiklah para pemirsa channel Tarunamu, di sini saya akan sedikit memberikan, mungkin dari teman-teman sekalian sudah mengetahui bahwasanya iman dan Islam. Tapi yang pertama harus menjadikan kita itu Islam dulu. Islam yang pertama adalah bagaimana kita memeluk agama Islam. Kita mempunyai kewajiban, yaitu yang pertama setelah memeluk Islam yaitu melantunkan namanya syahadat. Islam sendiri ya perlu diketahui ada 5 rukunnya. Yang pertama tadi kita harus setelah benar-benar yakin akan agama Islam, kita harus melantunkan dengan sepenuh hati yaitu syahadat. Anta syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan yang kedua adalah setelah kita sudah berikrar melantunkan namanya syahadat, perlu diketahui kita harus segera namanya melakukan kewajiban, melaksanakan dengan sepenuh hati, yaitu sholat. Sholat sendiri ada 5 waktu kewajiban kita dalam sehari yang tidak boleh kita tinggalkan. Adapun sunnah yang lainnya mungkin yang bisa menjadi tambahan seperti sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat dan lain sebagainya. Kemudian setelah melaksanakan kewajiban, kita mempunyai tuntunan yaitu melaksanakan namanya zakat. Zakat di sini adalah bertujuan untuk mensucikan diri, mensucikan diri, mensucikan harta, ya sekiranya bisa menjadikan rizki kita rizki yang halal, halalan thayyiban. Kemudian yang keempat adalah setelah ketiga kita laksanakan, kita mempunyai rutinitas tahunan yaitu melaksanakan ibadah wajib, yaitu namanya Shaum Ramadan atau bulan puasa Ramadan ini ya. Yang mana umat muslim seluruh dunia tidak boleh meninggalkan kewajiban ini dalam 30 hari penuh. Setelah 4 ini sudah terpenuhi ya, yang kelima yaitu menunaikan ibadah haji. Ibadah haji ini bagi yang mampu, yang benar-benar mampu. Adapun yang tidak mampu ya, tidak perlu untuk melaksanakan ibadah haji ini. Tapi insya Allah ya, umat Nabi Muhammad tidak ada umat yang tidak mampu. Insya Allah semuanya umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang benar-benar mampu. Kemudian daripada itu, setelah Islam sudah terbenam dalam
lubuk hati, terikat dalam otak, kita harus bisa mempunyai namanya iman, kepercayaan. Iman ada 6 yang harus kita percayai. Yang pertama adalah iman kepada Allah, benar-benar kita mempercayai ya, keberadaan Allah di dunia ini maupun di akhirat. Kemudian yang kedua, kita harus mempercayai namanya malaikat. Malaikat ada banyak ya. Salah satunya yaitu yang mungkin kita bisa tahu, malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu, malaikat Mikael yang membagi rizki, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu kita harus mengimani, mempercayai sepenuh hati yaitu kitab-kitab Allah. Dan yang keempat, kita harus mempercayai namanya Rasul dan Nabi Allah. Yang kelima, kita harus percaya akan adanya hari kiamat. Yang keenam adalah kita harus percaya namanya qada dan qadar. Dari 6 elemen ini yang kita imani, kalau benar-benar keberadaan kita kuat, meyakini sepenuh hati, beriman, insya Allah kita akan menjadikan mukmin yang benar-benar bertakwa pada Allah. Kemudian ada yang terpenting, setelah tahap pertama menjadi Islam, tahap kedua kita bisa beriman, benar-benar iman. 2 tahap ini mungkin mayoritas umat muslim bisa mencapai dalam 2 tahap ini. Tapi apa yang kadang kita susah untuk mencapai, yaitu tahap ketiga, yaitu ihsan. Ihsan di sini dalam bahasa Arab ya, anta budallaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi seakan-akan kamu tuh beribadah pada Allah walaupun kamu tidak bisa melihat dengan kasat mata bahwa Allah itu ada di depanmu, tapi Allah, kita percaya Allah itu melihatmu sebagai hamba yang bersujud, yang beribadah, menyembah kepada Allah. Inilah tahap terakhir yang benar-benar hanya mungkin minoritas umat muslim ya, belum tentu bisa menerapkan ini. Jadi seakan-akan setiap kita melakukan sesuatu ya, kita berada dalam sisi ya, dilihat oleh Allah. Mungkin secara kasat mata CCTV atau CCTV yang sering mengintai di tempat-tempat itu, itu selalu ada di samping kita. Mungkin jikalau manusia ada seperti itu, mungkin manusia tidak akan berani berbuat maksiat di dunia. Perlu diketahui para penonton YouTube channel Tarunamu, kita sebagai umat Islam harus bisa menerapkan 3 dasar pokok ini. Ya, insya Allah apabila kita mengimani, meyakini dan menerapkannya sepenuh hati, kita akan menjadikan umat muslim yang benar-benar bertakwa. Tidak ada kemungkinan di dunia ini Allah ciptakan tidak ada tujuan. Semuanya Allah ciptakan untuk mencapai suatu tujuan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.